Halo, di sini gue bakal coba ngejelasin pembahasan soal UAS Tatmat tahun 2014-2015. Pertanyaannya, misalkan X1, X2 merupakan contoh acak dari perubahan acak ber-FKP fx, theta sama dengan 1 per theta F pangkat min X per theta dengan X yang lebih besar dari 0 dan tetanya lebih besar dari 0. Yang A, berikan EX1 dan statistik cukup bagi theta. Nah, untuk pertanyaan yang A, karena di sini dari FKP-nya kita udah tahu kalau misalnya X ini menyebar eksponensial, berarti nanti kita langsung aja cari EX1, ini harusnya 1 ya. EX1 sama dengan 1 per theta, sama dengan theta. Berarti EX1-nya sama dengan theta. Terus, untuk mencari statistik cukup tetanya, itu kan ada dua cara. Yang pertama dengan menggunakan definisi, dan yang kedua dengan menggunakan teorema faktorisasi Neyman. Nah, di sini gue pakai teorema faktorisasi Neyman. Nah, pertama kita harus cari dulu fungsi Pi dari fx, tetanya. Kan nanti fungsi Pi, I-nya dari 1 sampai 2, karena tadi x1, x2, seper theta eksponen min xi per theta. Nah, di sini, karena ini tuh fungsinya perkalian, berarti kan nanti jadi seper theta pangkat 2, eksponen min sigma xi, I-nya dari 1 sampai 2 per theta. Nah, kalau teorema faktorisasi Neyman itu kita cuma misahin fungsi yang ada tetanya sama yang nggak ada tetanya. Nah, yang segini ini kan udah ada tetanya. Berarti dia ini disebut K1, dan fungsi yang nggak ada tetanya, karena nggak ada fungsi lain, berarti kita tulis aja 1 di sini. Nah, karena fungsi ini itu dapat difaktorkan menjadi K1 dan K2, di mana K2-nya tidak bergantung pada theta, maka berdasarkan teorema faktorisasi Neyman, si fungsi yang ini nih, Y sama dengan sigma xi, I-nya dari 1 sampai 2 merupakan statistik cukup bagi theta. Kayak gitu. Terus untuk yang B, cari fungsi statistik cukup yang merupakan penduga tak bias bagi theta dan berikan pula ragamnya. Nah, pertama, kan di sini diminta penduga yang tak bias bagi theta. Artinya penduga yang tak bias itu dia nilai harapannya sama dengan parameternya, atau dengan kata lain, nilai harapannya sama dengan theta. Nah, kan tadi kita udah tahu nih EX1 ini sama dengan theta. Ya udah, berarti kita langsung bisa nebak dong kalau misalnya statistik cukup yang merupakan penduga tak biasnya adalah Y1 sama dengan X1. Ini kita misalin aja Y1 sama dengan X1. Nah, kemudian karena Y1 sama dengan X1 ini merupakan statistik cukup bagi theta, dan kita misalkan Pi Y1 sama dengan Y1, nah kan tadi dia menyebar eksponensial ya. Berarti Pi Y1-nya sama dengan Y1 sama dengan theta kan. Berarti Pi Y1-nya merupakan penduga tak bias bagi theta. Nah, untuk mencari variannya itu tinggal 1 per seper theta kuadrat atau sama dengan theta kuadrat. Kayak gitu. Nah, untuk yang C, cari FKP bersama bagi Y1, Y2 untuk Y1 sama dengan X1 dan Y2 sama dengan X1 plus X2. Nah, pertama, kita kan udah tahu nih persamaan yang ini sama yang ini. Nah, kita ini harus membuat si X-nya ini sendiri. Kalau X1 kan dia udah sendiri nih, nah tinggal X2. Berarti X2 ini sama dengan Y2 min X1 kan, X1-nya sama dengan Y1, jadi Y2 min Y1. Nah, terus kita cari Jacobiannya. Ini itu turunan X1 terhadap Y1, ini turunan X2 terhadap Y1, ini turunan X1 terhadap Y2, ini turunan X2 terhadap Y2. Berarti nanti dapat Jacobiannya sama dengan 1, dan nilai mutlak Jacobiannya sama dengan 1. Terus FKP bersamanya adalah FKP dari si X1, X2 tadi yang kita cari pakai fungsi Pi dikali Jacobiannya. Kan tadi itu sebenarnya ininya itu ini ya, fungsinya kan yang ini. Nah, di sini karena Y2-nya tadi itu X1 plus X2, berarti nanti kita misalin aja ini bukan min sigma Xi lagi, tapi jadi min Y2. Jadi nanti eksponen min Y2 per theta kuadrat dikali 1.
Nah, ini dia FKP-nya, FKP bersamanya. Nah, jangan lupa ditulis daerahnya, 0, Y1, Y2, sampai hingga. Untuk yang D, hitung Y1 dengan syarat Y2 sama dengan Y2 sama dengan Pi Y2, dan apakah peubah acak Pi Y2 ini merupakan penduga tak bias beragam terkecil yang khas bagi teta? Jelaskan. Nah, pertama kita harus cari dulu FKP, fungsi bersyaratnya. Berarti nanti fungsi bersyaratnya ini, Y1 dengan syarat Y2, itu kita cari dari FKP bersama, dibagi FKP si Y2-nya. Nah, FKP bersamanya itu ini. Terus, ini FKP Y2-nya. Ini tuh dari mana? Ini tuh nanti dicari dari mana ya? Oh ya, dari ini, integral 0 sampai Y2 dari FKP bersama terhadap Y1. Nanti dapatnya kayak gini. Mirip, ya, kayak gini. Terus selanjutnya nanti Y1 dengan syarat Y2-nya itu dicari dari integral 0 sampai Y2 Y1 kali Y1 dengan syarat Y2 sama dengan Y2 dy1. Nah, nanti didapat nih pokoknya hasil integralnya Y2 per 2 sama dengan Pi Y2. Nah, berarti Pi Y2-nya sama dengan Y2 per 2 kan. Nah, tadi kan kita udah tahu tuh Y2 ini menyebar sama dengan X1 plus X2, berarti menyebar gamma dengan parameter 2, theta. Berarti nilainya kan 2 theta ya, nilai harapannya. Berarti nanti sama dengan theta. Berarti Pi Y2 ini merupakan penduga tak bias kan, karena nilai harapannya sama dengan parameternya. Nah, udah gitu kemudian kalau misalnya dia sama dengan 0, berarti Pi Y2-nya harus sama dengan 0 juga kan. Ini maksudnya sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Nah, berarti dia merupakan famili lengkap. Berdasarkan teorema Lehmann-Scheffel, bacanya gimana ya, kayak gitu deh pokoknya. Teorema Lehmann-Scheffel ini berarti Pi Y2 merupakan penduga tak bias dengan ragam minimum yang khas bagi theta. Jadi itu sampai situ jawabannya.